Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berbagi info. Pada kesempatan ini kita membahas tentang salah satu ulama sufi yang ada di Aceh, yaitu Tunku Menasah Kumbang. Beliau ini merupakan kakeknya Tunku Ahmad Dewi, yang mana Tunku Ahmad Dewi tidak asing lagi di telinga kita rakyat Aceh. Namun pada kesempatan ini kita membahas tentang kecerdikan kakeknya, yaitu ulama sufi. Sebelum kita memulainya, alangkah indahnya jika sobat berbagi info mensubscribe, like dan share agar generasi kita lebih mencintai sejarahnya. Sahabat berbagi info, Tunku Menasah Kumbang begitu populer di Aceh. Namun, generasi saat ini jarang yang tahu di mana kemukiman ulama sufi berkarismatik dan cerdik tersebut. Sesuai sejarah, beliau tidak hanya alim dalam menguasai ilmu agama dengan baik, tapi juga gudang akal. Sehingga kalau ada sengketa hukum di masyarakat, demikian mudah ia menyelesaikan, tentu dengan bantuan ilmu dan akal logika yang kombinasikan beliau. Tunku Menasah Kumbang atau Abu Menasah Kumbang, nama aslinya Tunku Haji Hasbalah bin Tunku Haji Muhammad Saleh, hidup dari tahun 1834 sampai 1939, tutup usia 105 tahun. Ia sangat menguasai hukum adat Aceh, kanun peraturan daerah dan resam kebiasaan dalam suatu komunitas penduduk Aceh. Pada usia beliau 39 tahun, perang Aceh dengan kolonial Belanda pecah pada tahun 1873. Berarti selama 64 tahun beliau hidup dalam suasana perperangan antara Aceh Belanda. Karena beliau cerdik cendekiawan, dalam sejarah pemerintah Belanda tidak membenci beliau, kendati dalam batin Abu Menasah Kumbang tetap membenci penjajahan Belanda. Belanda sangat segan sekaligus mencintai dan menghormati Abu Menasah Kumbang. Buktinya, pada hari beliau mangkat berpulang ke rahmatullah di kampung desa Menasah Kumbang, kecamatan Syamtalira Arun, Aceh Utara. Para pembesar Belanda ikut melayat dan memerintahkan seluruh perangkat pemerintahan kolonial itu untuk ikut melayatnya. Tidak terhitung berapa banyak perkara pelik yang diselesaikan Abu Menasah Kumbang dengan cara bijaksana, adil dan puas bagi pihak yang bersengketa. Sebagai contoh kecil, sahabat berbagi info, sepasang suami istri di Aceh Utara terlibat proses perceraian. Persoalan berikutnya berlanjut kepada proses pembagian harta peraih dalam bahasa Aceh. Sang perempuan atau istri yang kurang faham terhadap hukum agama Islam tidak bersedia bagian harta itu lebih banyak untuk lelaki atau suami, tetapi ia menuntut bagi sama 50-50 dengan alasan sama capeknya dalam berusaha mencari rezeki. Alih-alih persoalan pun sampai kepada majlis adat, yaitu geci atau kepala desa atau kades, imam menasah dan perangkat desa lainnya. Ketika sidang berlanjut di menasah atau surau, sang perempuan tetap bersitegang seluruh harta wajib dibagi dua. Saat proses penyelesaian perkara secara adat menjelang buntu, salah seorang dari pengetua adat meminta bantuan Abu Menasah Kumbang. Setiba Abu Menasah Kumbang tiba, beliau tidak berbicara apa-apa, cuma memerintahkan imam menasah untuk meminjam beras zakat fitrah yang belum dibagi kepada yang berhak, agar dimasukkan ke dalam karung seberat 100 kilo. Setelah karung berisi beras itu siap, Abu Menasah Kumbang menyuruh si lelaki untuk mengangkat seraya membawa beberapa puluh meter dan kembali lagi ke menasah. Si lelaki melaksanakan tugas itu dengan baik, namun ketika giliran perempuan ternyata ia gagal. Berdasarkan fenomena tersebut, Abu Menasah Kumbang menyampaikan nasihat bahwa pembagian harta itu takarannya lebih banyak kepada lelaki. Bukanlah kemauan manusia, tapi hukum Allah yang tidak boleh dilanggar. Bagaimanapun kuatnya postur tubuh perempuan dalam konteks hukum Allah adalah makhluk yang lemah. Sebaliknya, bagaimanapun lemahnya postur tubuh seorang lelaki dalam konteks hukum Allah, ia adalah makhluk yang kuat. Maka dari situ ada tanggung jawab lelaki untuk memimpin, menjaga dan melindungi perempuan.
Demikian nasihat Abu Menasah Kumbang. Akhirnya pasangan suami istri yang bercerai itu ikhlas menerima bagian masing-masing. Usai memberi jalan keluar terhadap masalah masyarakat tersebut, Abu Menasah Kumbang pamit meninggalkan majelis adat. Seraya hadirin bangkit serentak raih duduk menyalami beliau. Sebagaimana biasa, beliau kembali mengambil tasbih di saku bajunya. Seraya mulutnya qomat kamit berzikir kepada Allah sambil mengayun langkah pulang ke rumah. Setelah meninggal dunia, Tengku Haji Hasbalah bin Tengku Muhammad Saleh atau lebih dikenal Abu Menasah Kumbang tersebut dikebumikan di Menasah Kumbang di atas areal tanah seluas 800 meter persegi. Kemudian komplek tersebut bertambah dengan makam-makam istri dan anak-anaknya serta kaum kerabatnya. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lamu bishawab.